struktur politik, ekonomi, dan sosial kemasyarakatan Kerajaan Mataram, serta konflik politik yang menyertai. Kerajaan Mataram kuno atau yang disebut dengan Kerajaan Medang merupakan kerajaan yang didirikan oleh Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya sekitar abad ke-8. Kerajaan ini diyakini semula berkembang di wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta yang dulunya disebut sebagai Bumi Mataram, dengan pusatnya ada di Poros Kedu Prambanan. Dalam perkembangannya, Kerajaan Mataram kuno dibagi menjadi dua periode, yaitu Kerajaan Mataram kuno masa Jawa Tengah dan Kerajaan Mataram kuno era Jawa Timur. Kerajaan ini dipimpin oleh dua wangsa atau dua keturunan, yaitu Wangsa Sanjaya beragama Hindu yang berkuasa hingga tahun 732 Masehi dan Wangsa Sailendra beragama Buddha yang bertahta sampai tahun 920. Setelah Dyawawa sebagai raja terakhir Kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah wafat, Empu Sindok kemudian memindahkan Kerajaan Mataram kuno ke daerah Jawa Timur. Kerajaan Mataram kuno meninggalkan beberapa peninggalan prasasti, seperti Prasasti Canggal, Prasasti Kalasan, Prasasti Kelura, Prasasti Mantasi, Prasasti Karangtengah, Prasasti Ratu Boko, dan Prasasti Lanat. Juga terdapat beberapa peninggalan candi seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Mendut, Candi Plaosan, Candi Gedong Songo, Candi Kalasan, Candi Arjuna, Candi Bima, Candi Sewu, Candi Semar, dan Candi Srikandi. Raja yang pernah memimpin Kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah yaitu Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya, Rakai Panangkaran, Rakai Panunggalan atau disebut Daranindra, Rakai Wara alias Samaragrawira, Rakai Garung atau disebut Samaratungga, Rakai Pikatan dan Maharatu Pramodawardhani, Rakai Kayuwani atau disebut Dyah Lokapala, Rakai Watuhu Malang, Rakai Watukura Dyah Balitung, Empu Daksa, Rakai Layang Dyah Tulodong, dan Rakai Sumba Dyah Wawa. Raja yang pernah memimpin Kerajaan Mataram kuno di Jawa Timur yaitu Rakai Hino Sri Isana atau disebut Empu Sindok, Sri Lokapala dan Ratu Sri Isana Tunggawijaya, Makutawangsa Wardana, dan Dharmawangsa Teguh. Kehidupan sosial masyarakat Jawa kuno. Pada abad ke-10 telah dikenal adanya pembagian kasta dengan penyebutan seperti di India, yaitu golongan Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Kaum Brahmana atau golongan agamawan dianggap dapat memberi perlindungan terhadap kodrat-kodrat yang lebih tinggi. Golongan Brahmana memiliki peran dalam bidang keagamaan sebagai pemimpin upacara keagamaan. Ksatria atau golongan bangsawan atau pejabat kerajaan. Golongan ksatria merupakan golongan yang terdiri atas raja dan pejabat kerajaan. Waisya atau golongan pedagang. Golongan pedagang merupakan golongan masyarakat yang sudah dikenal pada masa Kerajaan Mataram kuno. Sudra atau golongan masyarakat biasa. Sudra merupakan golongan masyarakat biasa seperti petani dan buruh. Ekonomi pada masa Kerajaan Mataram kuno. Perekonomian Kerajaan Mataram kuno saat itu bertumbuh pada sektor pertanian karena letaknya yang cukup disebut sebagai pedalaman yang memiliki tanah yang subur. Bukti bahwa perekonomian Kerajaan Mataram kuno ditopang oleh sektor agraris adalah keterangan dalam Prasasti Canggal yang menjelaskan bahwa tanah Jawa kaya akan padi. Pendirian pusat-pusat perdagangan tersebut dimaksud untuk mengembangkan perekonomian masyarakat baik di sektor pertanian. Konflik politik Kerajaan Mataram kuno mengalami beberapa kali pemindahan ibu kota hingga ke Jawa Timur oleh Empu Sindok karena istananya di Jawa Tengah hancur akibat letusan Gunung Merapi. Periode kekuasaan Kerajaan Mataram kuno di Jawa Timur yang diperintah oleh Wangsa Isyana dikenal dengan nama Kerajaan Medang. Pralaya Medang terjadi pada masa pemerintahan Raja Dharmawangsa Teguh yang berkuasa antara 985
hingga 1017 Masehi. Yang dimaksud dengan pralalaya adalah kehancuran dunia. Karena konon katanya peristiwa ini menewaskan banyak pembesar kerajaan hingga membuat Pulau Jawa bagai lautan darah. Sejarawan menyebut pralalaya Medang disebabkan oleh keputusan Raja Dharmawangsa Teguh untuk menikahkan putrinya dengan Erlangga, pangeran keturunan Bali yang masih keponakan raja sendiri. Raja Wurawari yang berambisi menikahi putri Raja Dharmawangsa Teguh agar dapat mewarisi tahta kerajaan pun kecewa. Wurawari yang penguasa kerajaan kecil masih menjadi bawahan Mataram kuno. Raja Wurawari kemudian melampiaskan kecewaannya dengan bersekutu dengan kerajaan Sriwijaya yang sebelumnya pernah diserang oleh Raja Dharmawangsa Teguh dengan bantuan kerajaan Sriwijaya. Raja Wurawari dari Waram berani melancarkan serbuan penyebab runtuhnya kerajaan Mataram kuno. Poin A. Letusan gunung berapi menyebabkan istana yang telah dibuat mengalami kerusakan. Letak kerajaan Mataram kuno awalnya adalah di daerah Jawa Tengah yang memiliki banyak gunung aktif. Letusan gunung berapi membuat istana kerajaan mengalami kerusakan. Adanya kekosongan jabatan di akhir kerajaan. Di akhir masa kepemimpinan raja terakhir dari Mataram kuno, ia tidak mewaris tahta sehingga jabatan terpaksa diberikan kepada penasihatnya yaitu Empu Sindok. Empu Sindok inilah kemudian memindahkan ibu kota ke Jawa Timur. Keadaan ekonomi yang terus menurun dari akibat menanggulangi kerusakan akibat letusan gunung berapi membuat negara ini perlahan mulai runtuh. Yang terakhir, kekhawatiran akan kembalinya Sriwijaya untuk menyerang. Pada saat dipimpin oleh Rakai Pitakan, kerajaan Mataram kuno berhasil membendung serangan kerajaan Sriwijaya dan pasukan Sriwijaya terpaksa mundur. Dikhawatirkan keadaan Mataram kuno yang semakin memburuk membuat Sriwijaya kembali menyerang Mataram kuno. Oleh karena itu, Empu Sindok juga mengubah nama kerajaan Mataram kuno menjadi Medang Kamulan.